Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di kursus Toforo. Ah, bukan kursus ya, di channel YouTube saya Yanto Tanjung. Karena saya punya kursus. eh Channel belajar bahasa Inggris secara mandiri. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi dengan pengalaman mengajar lebih dari 25 tahun, S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia, Flinders University, Murdoch University, dan Edith Cowan University. Dan ijazah saya asli. Silahkan lihat ijazah saya di website saya yantotanjung.com ya. Di sana ada beberapa berbagai kursus pilihan yang mungkin bisa adik tertarik. Oke, kemudian channel ini sudah meraih lebih dari 200 ribu subscriber ya, dan diteliti oleh 8 peneliti, kelompok peneliti juga, skripsi maupun artikel, dan dinyatakan salah satu yang terbaik di Indonesia. Kemudian saya juga buka kursus TOEFL via Zoom setiap bulannya tanggal 5 sampai tanggal 24, 20 kali pertemuan berturut-turut, jam 8 malam sampai setengah 10 malam ya, sejam setengah. Eh, Keterangan lebih lanjut silahkan lihat di yantotanjung.com. Saya juga bekerja sama dengan lembaga yang mengadakan tes TOEFL ITP resmi yang harganya sekitar 600 ribu. Oke, demikian info tentang saya. Nah, di kesempatan ini kita melanjutkan materi tentang pasif, Dede. Tapi khusus membahas soal TOEFL-nya, ABCD-nya. Nah, saya ingatkan lagi pada skill 37 kita fokus kepada pola kalimat pasif, yaitu ada to be yang diikuti kata kerja bentuk ketiga. Artinya, Dede harus menguasai kata kerja bentuk ketiga. Di video YouTube saya sudah bikin itu pembahasan verb 3, terutama yang irregular verb, 6 video. Jadi silahkan dicek. Sedangkan skill 38 fokusnya kepada meaning, makna dari kalimat pasif itu. Kalimat pasif berarti subjeknya dikenai pekerjaan. Kalau aktif itu subjeknya melakukan pekerjaan. Subjek, verb, objek. Kalau kalimat pasif, objeknya di depan jadi subjek, verb, lalu verbnya menjadi objek. Yang kemarin dicontohkan adalah ibu membeli sayur, jadinya sayur dibeli ibu. Oke, nah mari kita lihat nomor 1. Bla 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 discuss by titik-titik diskusi oleh Board of Dewan Direktur ketika dia diusulkan kembali oleh supervisor. Nah, di sini ada pilihan jawaban masalah. Apakah masalah itu didiskusikan atau masalah mendiskusikan? Nah, itu dia. Nah, tentu lebih tepatnya telah didiskusikan. Nah, mana yang paling tepat? Ini dia. To be di ini had, kemudian to be diikuti ini jadinya verb 3. Kenapa nggak yang ini, Pak? Ini bentuk present sedangkan kalimatnya itu past. Jadi past perfect yang lebih cocok. Kalau yang ini maknanya aktif, masalah itu telah mendiskusikan. Kalau ini masalah itu didiskusikan tapi dalam bentuk sekarang. Kalau ini masalah telah mendiskusikan. Nggak nyambung ya. Nah, jadi kalau gitu Pak kita harus tahu artinya dong. Oh iya, kalau kalimat pasif memang much of the carnage of elephants, giraffes, and big cats, bla bla bla, uncaring hunter. Kebanyakan pembantaian atau pembunuhan terhadap hewan seperti gajah, jerapah, dan harimau atau big cats, bla bla bla, pasti melakukan atau pasti dilakukan. Nah, mana yang lebih cocok, Adik? Kalau ini maknanya pasti melakukan, nah, ini enggak. Must be committed, pasti di must be committed, pasti dilakukan. Ini mungkin, ini pasti telah melakukan. Oh ya, saya lupa, ini ada pada halaman 100.
180 ya. Kemudian ini pasti telah dilakukan oleh. Nah, pertanyaannya adalah must be committed secara formula betul, ini juga betul. Nah, kira-kira yang lebih cocok yang mana? Nah, jawabannya ini ya, makna bentuk present perfect. Telah dilakukan, pasti telah dilakukan. Pembunuhan besar-besaran terhadap eh, gajah, jerapah, dan hewan kucing-kucing besar, maksudnya kayak harimau, eh, apa namanya, lion, misalnya, singa, dan seterusnya. Telah dilakukan, pasti telah dilakukan ya. Number three, the X-ray treatment, bla bla bla, up to the time that he was dismissed from hospital. Pemeriksaan X-ray, bla bla bla, sampai waktu ketika dia meninggalkan rumah sakit. Nah, kalau kita jawab ini, pemeriksaan menggunakan X-ray memberikan setiap hari. Kalau ini diberikan, kalau ini memberikan. Kalau ini telah diberikan. Nah, mana yang lebih cocok? Apakah telah diberikan? Jawabannya ini ya, telah diberikan. Nomor 3. Karena bentuk pasif. Dan dia belum tidak berurutan kejadiannya untuk past perfect. Jadi lebih tepat were given daily, diberikan secara setiap hari. Bukan setiap hari telah diberikan. Okay, number 4, particular issues that concern teenagers were covering in the half of program. Masalah-masalah khusus yang terkait dengan para remaja telah mengcover dalam program setengah jam. Harusnya telah di-cover. Ini cover mestinya bentuk pasif. Ada to be diikuti verb 3. Ini to be-nya. Karena dari segi makna nggak cocok. Masalah-masalah khusus yang terkait dengan remaja telah mengcover. Masalah tidak mungkin mengcover. Masalah-masalah telah di-cover mestinya. Electrical impulses may also pick up by the optic nerves. Subjeknya, jadi desakan atau secara listrik itu may also pick up. Mungkin harusnya di pick up ya, bukan meng-pick up may. Karena may tidak mungkin diikuti oleh verb to. May harus diikuti oleh verb one. Karena maknanya pasif harus ada to be di tengahnya. Jadi yang salah ini. Bukan maybe tapi may also be pick up. Ingat modal bertemu dengan kata kerja lain harus verb one. Pick ini verb three atau verb two. Nah, mestinya ada to be dulu, maknanya pasif nih dari segi makna. Workers training for a specific job have a strong possibility of being replaced by a machine. Para pekerja yang berlatih untuk pekerjaan tertentu memiliki kemungkinan yang kuat of being untuk digantikan oleh mesin ya. Bukan menggantikan karena place ini menggantikan. Lagian ini ada to be-nya. Kalau ada to be mestinya diikuti verb 3. Harusnya being replaced verb 3, bukan verb 1. To be bertemu kata kerja lain juga harus diikuti verb 3 atau verb ing ya. Jadi ada dua topik di sini, pasif dan to be. Number 7, on June 30, 1992, international timekeepers in Paris were added an extra second to the day. Pada tanggal 30 Juni 1992, timekeepers internasional, pengatur waktu internasional di Paris, Prancis, ditambahkan. Apakah timekeepers ditambahkan atau menambahkan? Harusnya menambahkan. Bukan pasif di sini dari segi makna janggal. Menambahkan 1 detik untuk setiap hari.
supaya waktu bumi ini selalu tepat ya. Number 8, the report could not be turned in on because all network lost. Jadi laporan itu tidak bisa diselesaikan tepat waktu, Bitsen, karena semua pekerjaan yang dibutuhkan menghilang. Harusnya hilang ya, karena maknanya pasif di sini. Mestinya all the needed work was lost. Hilang. Hilang di sini maknanya pasif, bukan lost. Loss itu menghilangkan. Number 9, in English this question have be formed by changing the word order of a statement, whereas in some languages the word order remains the same. Dalam bahasa Inggris, pertanyaan-pertanyaan ini have been telah dibentuk. Nah, telah dibentuk. Have bertemu kata kerja lain harus bentuk ketiga been. Jadi bentuknya been form. Jadi harusnya have been form. Setelah itu diikuti verb 3 baru benar. Terakhir, he was not able to define the process by which the body had protected by the immunologic system. Dia tidak mampu mendefinisikan proses bagaimana tubuh telah melindungi oleh sistem kekebalan. Tubuh telah melindungi, harusnya tubuh telah dilindungi, had been ya. Nah, to be dulu, baru protected. Protected. Ini dia. Harusnya di sini tambah been protected. Oke, demikian 10 soal. Jadi kalau diperhatikan tadi model soalnya ada yang fokus kepada makna, ada yang fokus kepada bentuk. Misalnya kayak tadi had be atau have be, tidak bisa have diikuti be. Have itu kalau ada to be-nya selalu been. Nggak boleh was, were, am, is. Has juga demikian, has been. Kalau dia pasif ya, had been, nggak boleh had be, nggak ada had be. Jadi kalau sudah ada had be dalam soal TOEFL, berarti itulah jawabannya, itu yang salah. Kemudian makna, perhatikan maknanya. Apakah subjek ini mungkin melakukannya kayak masalah? Masalah tidak mungkin mendiskusikan atau berdiskusi. Masalah itu harusnya didiskusikan. Jadi penting juga makna. Tubuh dilindungi. Memang tubuh mungkin saja melindungi, tapi kan kalimatnya di belakang tadi tubuh dilindungi oleh, ada olehnya di situ tuh. Makanya perhatikan sampai ke belakang oleh sistem kekebalan. Oke, demikian. Jangan lupa subscribe, like, dan share, serta jadilah member Yanto Tanjung, karena dari dapat video akan sering ya. Kemudian juga semua pertanyaan insya Allah akan saya jawab. Dapat materi berupa buku PDF, ada PowerPoint juga, ada audio juga. Bukunya lengkap, ada Longman Introductory, ada Longman Preparation, dan seterusnya. Oke, thank you for your attention. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.